Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini penuh. Saudara-saudara luar biasa, hari ini kita sedang mengalami pesta rohani ya saudara ya. Dari Sabtu kemarin, Minggu, Senin, Selasa saudara ya. Semuanya menanti-nantikan apa yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan saya berdoa biar hari ini kita boleh belajar sesuatu untuk kita boleh mempersiapkan untuk acara besok saudara. Saudara, judul hari ini adalah Abide in Him, Real Wines sebenarnya saudara. Ya, gambarnya saya minta Amos tolong kasih gambar anggur, pohon anggur yang kuat. Saudara, sebelumnya saudara, saya mau ajak kita mengingat, merenungkan saudara. Kalau Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan Alfa dan Tuhan Omega. Dia itu Tuhan yang sudah merencanakan jauh di luar pikiran kita. Bahkan seringkali kita ini umat Tuhan tuh seringkali kita ini nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan itu sudah memberikan tuntunan ilahi kepada setiap umatnya yang mencari kehendaknya. Amin saudara. Saudara, kalau saudara ingat waktu itu tahun lalu saudara. Di sana ornamennya masih ada saudara. Gambarnya apa itu saudara? Bintang-bintang. Mungkin saudara yang baru mengikuti akhir-akhir ini saudara nggak tahu, oh temanya tahun lalu, awal tahun ini adalah bintang-bintang. Saudara. Saat saya merenungkan kenapa ya Tuhan di awal tahun memberikan tentang bintang. Saudara, saya pernah membahas tentang ini dan saya mau ingatkan sedikit saudara. Bintang ini salah satu fungsinya adalah untuk apa? Untuk menentukan atau menunjukkan arah. Saudara. Saat kita di padang gurun atau saat kita di antah berantah gitu ya saudara ya, zaman dulu ya, di hutan misalnya. Saudara, banyak orang yang mengetahui arah dari mana? Dari rasi bintang saudara. Rasi bintang, oh kita cari nih rasi bintang biduk misalnya. Atau rasi bintang yang bentuknya salib itu saudara. Itu bisa tahu tuh, oh utara ke sana, selatan ke sini, timur ke sana, barat ke sana. Saudara, fungsi bintang itu adalah salah satunya untuk penunjuk arah, saudara. Nah, untuk menjadi penunjuk arah, bintang ini harus apa? Harus dapat dilihat oleh mata kita, benar nggak? Kalau nggak kelihatan, kita nggak tahu masa gelap-gelapan. Malam memang gelap ya saudara ya, tapi bintang itu tetap bercahaya, saudara. Syarat untuk menjadi bintang adalah apa? Kita harus bercahaya di tengah kegelapan. Yang pertama tadi adalah apa? Kita harus ada di posisi kita yang seharusnya. Benar nggak saudara? Kalau bintang itu sebagai penunjuk arah. Aduh, waktu musim apa ya misalnya ya, awal tahun bintangnya aku nggak mau di sinilah, bosen, saya mau pindah. Boleh nggak? Nggak bisa saudara. Yang namanya bintang itu harus ada di posisinya. Mau musim berganti apapun, bintang itu tetap harus ada di posisinya. Ya. Bintang yang bentuknya salib itu, tetap itu barengan kemana-mana pergi itu saudara, harus ada di situ. Gak bisa yang satu, sebentar ya, saya mau pergi dulu, nanti saya balik lagi. Gak boleh saudara. Bintang itu harus bercahaya dan harus ada di posisinya saudara. Kita mau baca, next slide. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap. Banyak orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Dikatakan di sini, sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan
atau generasi yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Hari-hari ini banyak yang disesatkan, saudara. Banyak sekali orang-orang yang sudah tersesat. Tapi biarlah kita sebagai bintang-bintang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita ini hidup bercahaya dan ada di posisi kita. Amin, saudara. Pak Dautoni, kalau saudara sering lihat di YouTube ya, dia berkata, wah, tahun-tahun ke depan bukan tahun-tahun yang lebih baik. Semua harga akan naik semuanya. Hanya satu yang tidak naik katanya. Apa? Harga diri katanya, saudara. Semuanya naik, yang nggak naik cuma harga diri katanya. Saudara, kita hidup di tengah kegelapan, saudara. Tapi biar kita menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Kita tetap on position. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara ingat kemarin waktu Ibu Nani sharing berkhotbah dalam Praise and Worship Pondok Daud 15 jam. Dia membawa apa, saudara? Di sini apa? Ada yang ingat? Ada pohon. Ada pot dan ada pohon. Ada carang yang dicangkokkan. Benar ya, saudara ya? Kita mau belajar hari ini seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi tentang pokok anggur yang benar. Ya, kita mau belajar ya, saudara ya. Dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 5 sampai 5. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Kita baca pergantian ya, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Saudara, saat seseorang memilih untuk mencangkok sebuah pohon, saudara. Kira-kira kriteria pertama dari pohon yang mau dicangkok itu apa, saudara? Pohon yang apa? Pohon yang bagus, pohon yang kuat, pohon yang menghasilkan buah yang lebat. Benar ya, saudara ya? Kriteria yang pertama adalah pokok anggurnya adalah pokok anggur yang spesial atau istimewa, saudara. Saudara, kalau kita ini dikatakan kita ini adalah carang-carangnya. Kita ini harus memilih pokok anggur yang kuat. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I am the real vine. Dia adalah pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan dia adalah pohon yang kuat dan berbuah lebat. Makanya setiap kita harus dicangkokkan seperti perumpamaan kemarin. Dicangkok ke dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini hidup dan berbuah lebat. Amin, saudara. Sepakat ya, saudara ya. Itu adalah definisi mencangkok, saudara. Kita ditanam, kita ditempelkan dalam pokok anggur yang kuat supaya kita ini hidup dari pohon itu. Kira-kira kalau lepas itu, saudara, ikatan kemarin, mati enggak kita? Mati. Saat kita dicangkokkan, kita harus belajar hidup di dalam Yesus, pokok anggur itu, saudara. Hidup di dalam Yesus karena apa? Seperti firman tadi dikatakan, di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Saat kita dicangkokkan, kita ini mengambil yang namanya nutrisi yang diperlukan, itu dari pokok anggur ini. Tergantung
seberapa kita bisa menyerap nutrisi yang diberikan oleh pokok anggur itu, kita akan berbuah. Kalau kita tidak hidup di dalam pokok anggur itu, kita tidak akan berbuah dan tidak akan hidup. Amin ya saudara ya. Artinya apa? Hidup di dalam Yesus. Yaitu kita harus mengandalkan Yesus setiap hari. Ya, seperti carang tadi, gak bisa, oke, hari ini saya mau hidup dari pokok anggur yang saya ditanam, dicangkokkan. Tapi besok saya mau makan sendirilah, saya pengen cari sendiri, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kita sebagai carang yang dicangkokkan, kita harus mengandalkan Yesus dan bergaul dengan Yesus, terhubung dengan Yesus setiap saat, setiap waktu saudara. Kalau kemarin kita sudah mau dicangkokkan, ingat setiap hari kita harus terhubung dengan Yesus saudara. Bagaimana caranya terhubung dengan Yesus? Mengandalkan Yesus setiap hari. Apa-apa tanya Tuhan. Ya. Seperti Pak Yusak saudara. Apa-apa tanya Tuhan. Kalau belum ada jawaban dari Tuhan, mending diem. Ya. Hari ini mau apa ya? Tuhan, kau pengen saya pakai baju apa aja, tanya Tuhan saudara. Banyak yang tanya kepada saya, Fred, hari Selasa besok ada dress code nggak? Nggak, bebas. Kalau Sion pakai apa? Sion juga bebas. Ada seragam si batik yang dipakai oleh pelayan, tapi tidak diharuskan. Semuanya tanya Tuhan. Tuhan pengennya apa? Barangkali Tuhan ngomong, saya pengen kamu pakai baju sesuai panggilan. Pakailah saudara. Kalau misalnya Tuhan suruh kamu harus pakai jubah, pakailah jubah. Ikut apa yang Tuhan mau. Belajar saudara. Itu yang namanya terhubung, mengandalkan Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan, nanti hari Selasa saya harus pakai apa ya? Aku pengen menyenangkan hatimu. Terus misalnya saudara mau ketemu dengan orang, ketemu dengan klien misalnya. Saya harus pergi kemana hari ini, klien yang mana yang harus saya temuin. Mungkin saudara ada beberapa catatan, yang mana yang harus ditemuin, proyek yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, proyek yang mana yang harus saya tinggalkan. Harus bisa memilah-milah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itu adalah orang yang aman, saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, berikutnya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya pernah cerita di sini juga, di manakah tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini? Di mana saudara? Duduk di bawah kaki Tuhan. Ya. Saudara, orang-orang dunia sekarang bikinnya apa? Bunker katanya. Wah, nanti kalau perang dunia, saya mau masuk ke bunker supaya aman. Kalau ada bom, ada virus, ada apa, gak kena apapun. Saudara, firman berkata, tempat perlindungan paling aman itu adalah di bawah kaki Tuhan, di bawah naungan Tuhan. Artinya apa? Tuhan ini bukan Tuhan yang diam, saudara. Siapa yang sepakat dengan saya? Tuhan adalah Tuhan yang bergerak. Setiap zaman, setiap waktu Tuhan punya caranya sendiri. Benar gak? Saudara, Tuhan ngomong sama orang Kristen dan Tuhan ngomong sama orang yang belum Kristen misalnya ya. Beda-beda saudara caranya saudara. Karena Tuhan ini kreatif. Dia bergerak setiap saat. Saudara jangan pernah pengen, sekarang saya udah ada dalam naungan Tuhan. Saya mau di sini aja. Hati-hati loh saudara. Kalau Tuhannya sedang bergerak, tempat paling aman itu di mana? Ya saat ada dalam naungan Tuhan. Kalau naungannya bergerak, kitanya tetap di sini, kita aman nggak? Ya nggak aman. Bersama Tuhan,
hidup di dalam Tuhan itu paling aman. Jangan pernah pengen keluar dari Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Ya. Karena apa? Saat kita mencangkok, saat kita hidup di dalam pokok anggur yang benar, itu nanti saat kita bisa menyerap segala sesuatunya, kita akan dapat berbuah dengan lebat. Buah-buah roh itu akan timbul dari hati kita. Saudara, kalau mencangkok, saudara, kita pasti pengen buahnya sama dong dengan pokok pohon yang kita cangkok, benar? Kalau di sini pohon, misalnya pohon buah arum manis, Cirebon itu terkenal mangganya, saudara. Mangga arum manis di sini enak, saudara. Nah, saudara, kalau kita pengen mencangkok, artinya kita pengen, waduh, pohon mangga yang saya tanam buahnya nggak enak. Itu misalnya di mana? Di Gracia ada pohon mangga yang enak. Saya mau cangkok Supaya apa? Supaya buahnya sama dengan buah yang enak, pohon yang enak itu. Saat kita dicangkok, kita pasti menghasilkan buah sama persis dengan pohon yang dicangkok. Nah, apa sih buah-buah yang ada di dalam Kristus itu? Galatia 5 ayat 22 berkata ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara cek dan recheck. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, apakah buah-buah ini sudah nampak dalam hidup kita? Yang tadinya pemarah, harusnya dia menjadi orang yang dapat menguasai diri. Lembut, lebih lembut. Bukan jadi lemah gemulai, enggak saudara. Cuman jadi bisa ngontrol kemarahannya. Penguasaan diri. Bisa menguasai misalnya, waduh saya kalau kepengen sesuatu harus hari itu juga. Belajar karakter Kristus, harus menguasai diri. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Saudara, apa buktinya? Yesus adalah pokok anggur yang kuat. Kita mau belajar, saudara. Saat saya membaca kisah tentang Yesus, saya merenungkan dan saya berkata, waduh Tuhan, memang Engkau itu Tuhan yang selalu on position. Dia sebagai bintang di dunia, dia tidak pernah lari. Kita mau baca dulu, saudara. Yesus itu selalu on position. Yang pertama dalam Matius 3 ayat 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis oleh kamu, dan engkau yang datang kepadaku. Gitu kan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hari itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai Tuhan. Dia diberikan tugas datang ke dunia sebagai apa? Sebagai manusia. Dan kalau kita lihat Yesus ini, dia benar-benar ngerti, aku ini sekarang di dunia. Dan posisiku saat ini, saya ini sedang jadi manusia yang seutuhnya, saudara. Punya rasa lapar, punya yang namanya ego, punya yang namanya emosi, punya yang namanya kesombongan, juga punya, saudara. Tapi dia menguasai dirinya dengan luar biasa. Saat Yohanes pun tahu dia adalah Tuhan. Kan dia omongin, kok Yesus datang kepadaku minta dibaptis. Yohanes tuh ngomong, saya ini gak layak, kamu itu Tuhan. Kamu yang harusnya aku yang dibaptis oleh engkau. Tapi Yesus ngomong apa? Enggak. Firman-Nya berkata, Bapakku berkata,
aku harus dibaptis oleh engkau. Karena aku ini, posisiku sekarang, saya ini adalah manusia dan saya punya hidup di dalam sebuah otoritas. Dia tahu yang namanya otoritas. Saudara, seringkali kita ini nggak tahu orang kerja ya. Nggak tahu yang namanya pimpinannya siapa, pegawainya siapa. Kadang kita ngomongin pimpinan kita, itu artinya apa? Kita tidak tahu posisi kita. Saat kita tahu posisi kita, kita akan tunduk pada otoritas kita. Di sebuah gereja, dalam jemaat, kita juga harus tahu, kita menghormati pimpinan kita. Kalau kita berjalan seenaknya sendiri, pimpinanku nggak akan mau nih untuk melakukan hal ini. Udahlah, saya jalan sendiri. Misalnya ya, saya mau besuk sendirilah. Saudara, itu namanya tidak tunduk pada otoritas. Saudara tidak tahu posisi saudara. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Dia tahu menempatkan dirinya. Dia punya yang namanya kerendahan hati itu. Saudara. Yang kedua saudara, kita mau baca. Dalam Matius 4 ayat 2 sampai 4. Banyak orang yang ngomong, nggak adil lah Tuhan bisa melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan ini adalah, Yesus itu adalah Tuhan bukan manusia. Salah saudara. Yesus 100% manusia. Dia setelah dia menebus kita, dia ada di kerajaan surga, dia 100% Tuhan. Penyelamat kita. Amin saudara. Matius 4 ayat 2 dan 4. Saat Yesus dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus tuh. Yang lapar itu manusia gak Tuhan? Saudara? Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis ini sedang menguji apa sih? Sedang menguji kesombongan Yesus. Dia ngomongnya apa? Kalau kamu manusia, enggak kan saudara? Kamu ini kan anak Allah. Jadikan dong batu-batu ini jadi roti. Yesus sedang lapar, saudara. Orang itu biasanya kalau kepepet keluar aslinya, benar nggak? Kalau kepepet keluar aslinya, saudara. Orang kalau biasanya yang udah lapar, nggak makan 2 hari, dikasih makanan, wah, yang biasanya makannya sedikit, makannya banyak, saudara. Anak saya, saudara, yang kecil, saudara, umur 6 tahun, saudara, ikut puasa Nehemia. Hari pertama dia puasa, bikin heboh di sekolah. Aku nih takut lapar. Saya lapar. Terus, Kean ditanyain sama misnya, kamu nggak makan istirahat? Aku tuh lagi puasa mis. Saya ini lapar. Mukanya murung saudara. Terus lapar banget. Dia belum tahu saudara kalau orang lapar itu harus menunjukkan dirinya seolah-olah dia itu sedang tidak berpuasa loh saudara. Nggak boleh lagi puasa. Aku puasa, aku puasa. Saudara, nggak ada upahnya nanti. Puasa ya diam aja, temannya pada makan, nikmati silahkan. Dengan sukacita. Kenapa? Belum lapar. Saudara, si Kean ini aduh dengan muka yang lapar banget aku. Aku nih takut lapar. Baru pertama kali ikut puasa. Setelah pulang ke rumah, langsung dia, Sus, saya pengen makan. Wah, makannya lapar. Waduh, kamu ini kayak habis berapa hari nggak makan aja Kean. Terus malamnya baca firman, ditulis itu kalau engkau sedang berpuasa, janganlah menunjukkan dirimu seolah-olah kamu sedang berpuasa. Loh mah, kok ada firman ini mah? Nah iya makanya kalau kamu lagi puasa, jangan lebay gitu, biasa aja. Yesus menguasai dirinya. Lagi lapar-laparnya,
Bukan cuma sehari menahan ini loh, 40 hari. Saudara. Lagi lapar diomongin, kamu kan anak Allah, udah batu ini jadiin. Yesus dengan rendah hati dia ngomong, aku ini manusia loh, aku gak bisa. Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kagum saya. Baca firman ini, wow. Tuhan tahu menempatkan diri. Tuhan tahu posisinya di mana, saudara. Ajaib, saudara. Gak salah kalau kita harus dicangkokkan kepada Yesus saja. Amin, saudara. Saudara, Yesus 100% manusia. Untuk dia dapat menggenapkan kehendak Bapa, dia ini tidak mampu dan tidak kuat sebenarnya. Apa buktinya? Kita mau baca, saudara. Sebelumnya. Matius 26 ayat 37. Matius 26 ayat 37 dan 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ini ke Getsemani ya saudara ya, sebelum Yesus disalib. Maka mulailah Yesus merasa apa? Sedih dan gentar. Lalu katanya kepadanya, hatiku sangat sedih. Seperti apa? Mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Saudara, soal saudara baca ayat ini, hatiku sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Saudara ingat siapa saudara? Minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya sharing di tempat ini. Seperti Elia. Elia saat dia takut dengan Isabel, dia ngomong apa? Aku ini udahlah, aku ini seperti mau mati rasanya, takut gentar. Dikejar-kejar Isabel. Yesus tahu dia akan disalib, dia manusia 100%, dia takut dan gentar. Saudara. Tapi ada satu hal yang dilakukan untuk menguatkan supaya Yesus dapat menyelesaikan kehendak Bapa. Matius 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara, ini adalah pengurapan yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Supaya apa? Manusia 100% ini dikuatkan, dimampukan untuk melakukan kehendak Bapanya, saudara. Kita semua besok akan menerima yang namanya pengurapan. Artinya apa sih, saudara? Kalau saudara ngomong, kamu panggilannya apa? Saya panggilannya raja. Kamu panggilannya apa? Saya panggilannya imam. Percayalah saudara, saat engkau melakukan dan engkau berkata, aku ini raja kok, karena saya ini bekerja, karena saya ini pengusaha. Belum tentu saudara. Itu kan berarti kita menilai menurut apa? Kemampuan kita. Saya imam karena saya kuat berdoa. Nah saudara, artinya apa? Kita melakukan dengan pikiran kita, oh aku ini kuatnya di bidang ini, aku raja, saya mempelai, saya pilar, saudara. Besok saat engkau diurapi, artinya apa? Bukan kehendakmu yang jadi, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan yang menetapkan posisimu di mana. Tanya Tuhan. Mungkin kalau ada di antara saudara yang masih bingung, saya besok duduk di mana ya? Saya di posisi mana? Ibu Nani kemarin ngomong, gak usah bingung dengan posisi dudukmu. Duduk di mana? Terserah duduk di mana. Saudara, ya, kalau Roh Kudus ngomong sekarang, panggilan misalnya mempelai, engkau ternyata duduknya di bagian tentara mungkin ya saudara. Dan Roh Kudus ngomong, kamu itu aku angkat jadi mempelai Tuhan. Berdiri saat ini. Berdiri saudara, gak apa-apa.
Misalnya tentara di sini, saudara duduknya di bawah, berdiri aja saudara. Ikut Tuhan itu gak gandeng-gandengan. Gak usah ngeliatin kiri kanan. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Kalau saudara disuruh, aku harus terima pengurapan ini, berdirilah. Hidup di dalam Tuhan, harus tanya Tuhan setiap saat, setiap waktu. Yesus untuk menggenapi panggilannya, dia diurapi. Arti pengurapan apa? Kemarin yang sudah saya jelaskan. Engkau dipilih dan engkau dipisahkan dan engkau dimampukan. Lagu tadi dikatakan apa? Kau telah memilihku. Yesus yang memilih kita. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang menetapkan. Amin saudara. Hidup di dalam Yesus yang terakhir ya. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 39 aja. Matius 26 ayat 39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Biarlah mulai hari ini kita sadar kita inilah carang yang sudah dicangkokkan dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biar mulai hari ini kita tahu kita harus terus terhubung dengan Yesus. Itu artinya kita harus mengandalkan Yesus. Kita harus taat kepada setiap perintahnya. Supaya apa? Supaya kita berbuah dengan lebat. Sekian renungan dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sekarang kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat kami boleh dibangun kembali dengan pujian dan penyembahan selama 51 jam ini Tuhan. 51 menit. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mengucap syukur Engkau memberikan waktu di mana kami boleh melepaskan akan semua dan semua kesibukan kami selama hari-hari ini, dan Engkau memberi kesempatan untuk kami ada di kota Sion. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk pujian penyembahan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih juga untuk penerangan hari ini. Biar kami hari ini Tuhan, bicaralah Engkau kepada kami dengan melalui Roh Kudus-Mu. Buat hari ini kami on position Tuhan. Engkau yang bicara kepada kami apa yang harus kami lakukan, supaya kami boleh mengambil suatu bagian untuk Rosasanah besok. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Kau siapkan hati dan pikiran kami, karena kami mau mengucap syukur untuk apa yang Kau kerjakan kemarin. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menuntaskan kemarin dalam doa pemulihan Pondok Daud. Dan hari ini kami mempersiapkan diri buat besok pagi Tuhan. Ada PW bersama dengan Ibu Iin. Kami juga berdoa seluruh persiapan yang akan dilakukan hari ini. Kami mau menjadi pendoa syafaat untuk berdoa buat besok. Semua kami akan lakukan mau dalam keadaan on position Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami tetap berdoa keamanan Tuhan di daerah tempat ini. Karena banyak mobil, banyak sekali bus-bus yang akan datang. Engkau yang akan mengatur keadaan di daerah sekitar tempat ini. Kami berdoa buat tetangga-tetangga kami, buat RT, RW, lurah dan camat di daerah ini, untuk dapat memahami dan damai sejahtera yang dari tempat ini Engkau turunkan atas mereka semua Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan yang bakal ada, seluruh yang dinamakan panitia Tuhan. Kami semuanya akan ikut ambil bagian untuk melakukan apa yang sebenarnya menjadi rencanamu
untuk besok ini ya Tuhan, kami benar-benar berdoa Engkau yang akan mencukupkan seluruh goodie bag yang sudah disiapkan Tuhan, supaya semuanya tidak ada satupun yang tidak mendapatkan Tuhan. Engkau yang akan mengatur sesuai dengan apa yang sudah Kau sediakan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk GK yang hari-hari ini terus melakukan memasak Tuhan untuk persiapan 3.000 sampai mungkin 3.000 lebih orang yang harus makan. Mohon anugerah-Mu. Engkau yang akan membuat steril Tuhan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada baksil apapun, tidak ada virus apapun, tidak ada bakteri apapun yang boleh memasuki GK Tuhan, sehingga semua masakan semua bisa dimakan, tidak ada yang basi. Kami juga berdoa roti-roti yang saat ini sedang dibuat untuk dimasukkan ke goodie bag, mohon anugerah-Mu, semua roti bisa dimasukkan dan tidak ada yang basi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk perjamuan yang dimasukkan semuanya, minyak-minyak yang dimasukin semuanya teratur dengan baik oleh karena Engkau yang akan melakukan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kirimkan malaikat-Mu banyak Tuhan untuk mengatur di dalam segala perkara, karena kami hanya mau bergantung kepadamu. Kami mau melekat tetap pada pokok anggur seperti kami mendengar hari ini Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ingatkan kami Tuhan, siapakah diri kami. Terima kasih untuk semuanya. Kau beri kekuatan, kesehatan, Kau beri udara yang baik. Jangan terlalu panas Tuhan, tapi jangan hujan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau sanggup memberikan tiang awan dan tiang api selama acara ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Seluruh kendaraan-kendaraan yang akan diparkir semua ada di dalam pengaturan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Sekali lagi kami berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu menerima dalam posisi yang tepat Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami berdoa saat ini, mohon anugerah-Mu tentang bangsa dan negara kami Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan terus memeliharakan, memimpin Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini mau menyelesaikan tugasnya, dan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengemban pemerintahan yang baru. Engkau persiapkan mereka. Mereka boleh berjalan sederap dan selangkah. Mereka boleh melakukan semua tugasnya sampai garis akhir dan memulai perkara yang baru. Terima kasih Bapak, Engkau jagai hati mereka, biarlah tetap teguh mengemban akan segala sesuatu yang sudah ditugaskan buat mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini, untuk apa yang bakal terjadi kami persembahkan kepadamu. Tapi satu perkara, baik megatrust, baik segala sesuatu ada virus apapun, lepaskan itu daripada kami ya Tuhan. Biarlah pengurapan yang akan kami terima dan pengurapan setiap hari yang kami lakukan, itulah membuat kami dibedakan dengan yang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Engkau. Bapa, kami berdoa bagi setiap kami yang sedang melakukan doa puasa, beri kekuatan sampai garis akhir Tuhan. Doa puasa berantai tetap jalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak yang berasal daripada-Mu.
Engkau kuduskan, biarlah menguasai akan seluruh hidup kami, menguasai akan mata kami ya Tuhan. Buat telinga kami ini telinga yang peka, buat bibir kami adalah bibir yang selalu berjaga-jaga untuk mengucapkan perkara-perkara yang benar di hadapan-Mu. Engkau berkati hati kami, untuk hati kami ini dijagai untuk tidak terkontaminasi dengan apapun yang tidak benar. Engkau yang akan menolong kami Tuhan, supaya semua yang tidak baik dalam hidup kami lenyap, diganti dengan buah-buah roh yang daripada-Mu. Hari ini kami tetap sebagian akan kerja Tuhan. Engkau memberkati tangan kami dan Kau memberkati kaki kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini dengan perjalanan kami, dengan semua yang kami kerjakan dengan tangan kami, biarlah mendatangkan suatu perkara yang luar biasa. Kami menerima hak bagian kami, berkat yang berkelimpahan turunkan atas kami Tuhan. Pimpinan-Mu yang nyata turunkan atas kami Tuhan. Inilah doa kami sepanjang hari ini. Kau penuhkan kami dengan sukacita, berkat yang berkelimpahan, pimpinan yang luar biasa. Engkau singkirkan semua halangan dalam hidup kami. Jangan sampai hati kami terkontaminasi dengan perkara yang tidak benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.